Saya berharap Menteri Agama dengar saya bicara begini. Saya berharap semua teman-teman di Departemen Agama dengar ini. Jangan-jangan lebih duluan saya ngertinya. Saya harap semua pemimpin bangsa dengar yang saya sampaikan ini. Eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, dengar semua ini. Makanya ini adalah kajian yang spesial di tahun baru Hijriah. Tadi malam semua orang merayakan malam Syuro. Betul apa tidak? Malah bikin obor, malah pawai. Itu ada tuh peserta pawai, saya tanya, habis dari mana? Pawai pak. Pawai apaan? Tahun baru. Itu hidungmu kenapa hitam? Obor pak. Cuma hitam aja hidungnya. Saya tanya Syuro itu apa? Gak ngerti. Ini sebelah sini juga ada tuh. Tadi pagi ada yang WA sama saya. Saya setiap Syuro ayah katanya selalu puasa 40 hari. Bagus saya bilang. Kesadaranmu meningkat? Enggak katanya. Ternyata saya bilang bagus ya. Saya tanya Syuro itu apa, nggak ngerti. Padahal Syuro itu bukan bahasa Arab, asli bahasa Nusantara. Dari dua suku kata, sura, asalnya sura. Ada yang bilang sura, ada yang bilang suro. Su itu kalau di Jawa, ya, itu disebut suku kata yang sangat berenergi. Makanya kenapa orang Jawa senang sekali memberi nama Susilo, Soeharto, Soekarno. Itu kan makanya jadi presiden karena punya Su. Betul nggak? Iya, Sutrisno, kawan wapres. Betul nggak? Iya. Ada yang punya Su di sini? Hah? Su apa? Supar? Ya, oh keren itu. Tapi mungkin baru ngerti sekarang. Jadi Su itu artinya abadi. Su itu artinya baik. Su artinya sejati. Su itu bahasa Nusantara. Nah, Ra, coba perhatikan Ra. Ra itu sudah jadi suku kata yang penting. Negara itu pakai Ra. Bendera itu pakai Ra. Rahayat itu Ra. Ya Rahayu. Betul itu. Bukan ilmu tebak-tebakan. Ra itu artinya adalah cahaya. Makanya ya, leluhur kami di Parahyangan kan ada Parahyang. Pa itu tempat, Ra itu cahaya, Hyang itu leluhur. Jadi Parahyang tempat para leluhur yang sudah bercahaya. Makanya Ra itu dicuri oleh Jepang karena pernah menjajah kita. Maka mereka bikin kuil di sana, kuil Nara. Itu peradaban kita lebih tua. Makanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Mesir, udah ke Mesir belum? Males saya ngomong sama kalian itu. Di Mesir ada apa tuh? Ada piramid. Nah, di piramid itu ada yang namanya piramid Amon-Ra. Ra juga. Jadi Ra itu artinya cahaya. Jadi Sura itu artinya cahaya abadi. Makanya kenapa mau memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram kita merayakan malam Sura. Karena kita mau hijrah. Dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya abadi. Makanya cocok dengan Al-Quran. Hijrah itu adalah medan dulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Bukan pawai obor. Dangdutan lagi. Jadi banyak sekali kita itu melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya kita juga tidak mengerti.
Cuman ngikut-ngikut kebanyakan orang itu. Tahu sekarang hijrah? Nah, cocok gak dengan usulan Menteri Agama? Ya, karena untuk pindah dari saling curiga kepada saling percaya, untuk pindah dari kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial, syarat utamanya kan harus kenal jati diri dulu. Itu syarat utamanya. Nah, siapa jati dirimu itu? Allah bilang dalam Al-Quran, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab, maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Jadi ruh yang Allah tiupkan kepada kita itu oleh Allah sudah dimanifestasikan menjadi nur. Dan seharusnya kalian datang ke dunia ini membawa cahaya. Aslinya manusia itu adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi, bukan makhluk bumi yang sedang menghayal tentang langit. Aslinya kita ini makhluk cahaya yang diturunkan memasuki kegelapan, bukan makhluk gelap yang sedang mencari cahaya. Cahaya itu sudah ada di sini, Bapak Ibu, sudah ada di sini. Cuman sekarang terhalang cahaya itu. Ada hijab yang menghalangi itu. Nah, hijab itulah yang membuat kita saling curiga, karena hijab itu yang membuat kita jadi bodoh, tidak punya penglihatan, menjadi dangkal, dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit nyalahkan orang. Ini kan sangat berbahaya. Nah, itu sebabnya hari ini kajiannya adalah menjadi manusia supernatural. Mau nggak jadi manusia supernatural? Bukan manusia supranatural. Saya tidak akan mengajarkan kalian jadi dukun, ya. Jadi manusia supernatural. Ini bahasanya saja natural, artinya alami. Natural itu artinya alami. Menjadi manusia supernatural berarti menjadi manusia yang super alami. Ya. Perhatikan saya. Semua pohon ini tumbuh secara alami. Tidak bisa kita menanam pohon sore ini besok harus berbuah, nggak bisa. Melanggar hukum alam. Jadi alami artinya selaras dengan hukum alam. Ulangi lagi. Jadi alami apa? Oke. Menjadi manusia supernatural berarti menjadi manusia yang sangat selaras dengan hukum alam. Jadi kalau ada manusia yang ingin jadi gubernur terus tidak mau turun, itu tidak alami. Karena alami itu sifat yang paling dasarnya adalah perubahan. Betul? Siang itu tidak abadi, malam tidak abadi. Siang diganti malam, malam diganti siang. Tapi siang dan malam terus berjalan, silih berganti. Jadi yang abadi di kehidupan ini apa? Perubahan. Nah, salah satu sifat alam itu adalah perubahan. Tapi perubahan itu tidak bisa mendadak. Perubahan itu harus alami. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu datang ke sini ikut kajian dengan saya, ingin berubah. Tapi ingin cepat-cepat berubahnya, itu sudah tidak alami. Ingin bisa, tapi ingin cepat-cepat bisanya, tidak alami. Lihat pohon. Kalau ditarik-tarik malah mati. Ya? Bapak Ibu punya pohon mangga, ingin pohon mangganya tumbuh bagus. Ya sudah, ya, setiap jam disiram. Setiap jam kemudian dikasih pupuk. 2 kilo, 3 kilo. Hidup apa mati? Nah, kita ini sering tidak sabar. Makanya kalau ingin tumbuh secara alami harus sabar. Semua ada waktunya. Kebenaran itu tidak usah dicari, karena kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Ya, udah tenang aja. Jangan buru-buru pengen cepat terbukti, nggak usah.
Dan jangan juga ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya siapa, nggak usah. Orang yang ingin menunjukkan pada orang lain dirinya kaya, malah ditertawakan orang. Namanya OKB. Betul nggak? Iya. Karena orang kaya yang kaya beneran alami, ya, punya emas banyak tidak dipakai di seluruh badan, bahkan kiloan emasnya, tidak di kini 2 kilo, di hidung 2 kilo, di telinga 2 kilo, nggak begitu. Beda yang baru punya emas hari ini, ya, kincering, di kaki juga. Malah jadi kalau dia lewat itu ya kayak, ya. Mohon maaf ya, yang suka kincring-kincring lah. Saya nggak tega nyebutnya. Jadi menjadi manusia supernatural itu bukan menjadi manusia yang melawan hukum alam. Justru menjadi manusia yang menselaraskan diri dengan hukum alam. Ini supaya tidak salah paham. Wih, itu kajian. Bukan saya mengajarkan untuk bisa terbang, buat apa? Ya. Burung itu bisa terbang cuma dari alam jasmani ke alam jasmani. Tapi manusia bisa terbang loh dari alam jasmani menuju alam ruhani. Bahkan bisa melampaui lapisan-lapisan langit. Tidak usah pakai sayap. Manusia itu bisa terbang dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi. Tidak usah pakai sayap seperti burung. Burung itu walaupun punya sayap hanya bisa terbang dari alam materi ke alam materi. Manusia bisa terbang dari alam materi menuju alam non materi. Tapi banyak yang tidak tahu caranya. Hari ini saya ajarkan. Oke? Ya, ngerti menjadi supernatural. Bukan sedang mengajarkan supaya bisa jalan di atas air, buat apa? Ya? Buat apa? Ya. Gak penting itu, ya. Justru kalau kita bisa menselaraskan diri dengan hukum-hukum alam, maka berkah dari alam itu akan menyatu dengan kita. Yuk kita buktikan sekarang, ya. Oke, kita mulai. Saya ingin menyitir satu perkataan yang sangat penting dari seorang presiden Afrika Selatan. Namanya Nelson Mandela. Beliau itu pernah dihukum, ya, karena akibat politik apartheid. Itu adalah politik yang membeda-bedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Karena beliau kulit hitam, walaupun beliau benar di penjara. Tapi Nelson Mandela yang hebatnya, ketika keluar dari penjara, dia bisa memaafkan semua orang yang memenjarakan dirinya. Ya, model-model kayak kalian enggak akan bisa. Makanya mohon maaf ya kalau nama-nama kalian gak saya sebut. Nelson Mandela ini ya seorang negarawan. Ya. Kata-katanya sekarang masih abadi. Walaupun beliau sudah tidak ada. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk sekarang kita harus bisa mengabadikan diri. Biarlah besok lusa kita mati gak apa-apa, tapi kebaikan kita masih ada. Makanya bikin segala sesuatu jangan berakhir di batu nisan. Bikin segala sesuatu menjadi abadi. Uang kalau hanya dipakai untuk kemewahan diri, tidak pernah digunakan menolak orang lain, hanya akan berakhir di batu nisan. Tapi uangmu yang digunakan untuk membahagiakan orang lain, itulah jadi abadi. Rumahmu yang hanya untuk dibangga-banggakan orang kampung, kalau kamu sukses dan rumahmu bagus, hanya ingin mendapatkan validasi dari orang lain, rumahmu berakhir di batu nisan. Begitu kita berhenti bernapas, maka rumah pindah tangan dalam sekejap. Yuk jadikan rumah itu rumah yang indah. Biarkan semua orang betah di rumah kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, suguhi. Itu saya diajarkan ibu saya. Saya yang ngasih makan ikan, saya ngasih makan ayam. Ya. Tetapi ya, saya sendiri jarang dikasih ikan sama ayam. Ya, saya
Dikasih makan daging ayam itu kalau saya sakit atau ayamnya sakit. Makanya kadang-kadang ya ayam itu sama saya dikasih air aja ya supaya kedinginan. Saya bilang sama ibu, itu ayam muyung. Itu teori menipu orang tua. Habis begitu ya. Tapi kalau ada tamu, ayam yang saya kasih makan itu selalu dipotong buat tamu saya, buat tamu ibu. Tapi saya baru mengerti semua yang diajarkan ibu saya. Baru mengerti sekarang. Makanya saya teruskan kebiasaan itu. Berkahnya luar biasa. Ya. Pernah ibu saya bilang begini, ya. Ya. Kamu nanti akan merasakan apa yang ibu lakukan di kehidupan kamu. Betul itu. Dan semua orang yang pernah datang ke ibu, ya, dijamu dengan cara yang mulia oleh ibu saya. Bahkan saat ibu saya tidak ada, mereka itu berbuat baik kepada anak-anak yang ditinggalkan ibu. Jadi seorang ibu itu visinya luas, ya, luar biasa. Jadi makanya saya teruskan kebiasaan ibu saya. Kalau orang datang ke rumah saya, ya kalau jamnya makan, pasti saya ajak makan. Mari kita lihat kata-kata Nelson Mandela. Segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari kata-kata Nelson Mandela? Coba ya, dengan kecerdasan yang terbatas nggak apa-apa. Segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Apa yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu? Ya? Kan sederhana kata-katanya. Nelson Mandela hanya ingin mengatakan bahwa mustahil itu nggak ada. Itu aja sebetulnya. Mustahil itu tidak ada. Mustahil itu hanya buatan pikiran kita. Lihat saya semuanya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Disebut apa? Volume. Dalam bahasa matematika itu disebut 3 dimensi. Ditambah nih 1 dimensi lagi waktu, jadi 4 dimensi. Nah, ingat, kita ini dari kecil hidup, ya, hidup dari kecil di ruang 3 dimensi dengan segala keterbatasannya. Betul Bapak Ibu? Kenapa kita sekarang mengatakan itu mustahil, itu gak mungkin? Sebetulnya itu adalah batasan yang pernah diciptakan oleh lingkungan kepada kita. Makanya tempat yang paling berbahaya untuk kelahiran manusia adalah lingkungan di mana dia dilahirkan. Anak kecil yang diajarkan oleh ibu bapaknya berkali-kali, "Nah, jangan jajan, cari uang tuh susah." Itulah 3 dimensi. Ada dinding yang membatasi dia. Lalu dia punya identitas. Dia punya program di otaknya. Kalau cari uang itu susah. Sudah gede pun orang tua ngomong lagi, ya. Sekarang ini zaman sudah susah. Cari pekerjaan susah. Anak disuruh cari kerjaan tapi orang tua ngobrolnya selalu kerjaan itu susah. Ini orang tua macam apa? Sudah itu diajarkan doa-doa yang gak jelas. Supaya kamu dapat pekerjaan yang cepat, udah baca aja ya, Al-Wasi. Allah Maha Luas. Tapi otaknya sudah dikebiri oleh pikirannya. Pekerjaan susah. Betul nggak? Ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Bensin naik, nggak usah dipikirin. Yang penting bisa kebeli, kan itu yang penting. Nah, kita tiap hari bicara bensin naik, harga-harga naik. Lihat, orang yang berpikir hari ini bensin naik, harga naik, maka kita akan divalidasi oleh semesta dan kita akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi mereka yang berpikir, ya, dan merasakan, gak apa-apa naik, yang penting kebeli. Gas naik, gak apa-apa naik, yang penting kebeli.
Beda. Orang yang berpikir langka dengan orang yang berpikir ada. Nah, ini yang mau saya bangun. Maka saya sebut, saya hari ini mau ngasih hadiah. Bapak Ibu, sekali lagi, mustahil itu tidak ada. Ayo lihat saya semuanya. Dulu ketika pesawat terbang belum ada, semua orang di dunia ini berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa terbang. Tidak mungkin besi bisa terbang. Setelah ada orang yang melakukannya, yang mustahil ini kemudian menjadi masuk akal. Perhatikan saya. Ternyata yang mustahil ini menjadi masuk akal. Ada orang ya yang kemudian melakukan penelitian tentang apa? Tentang kecepatan udara dan tekanan. Namanya Bernoulli. Orang fisika. Ya. Orang fisika. Ternyata begitu udara bergerak cepat, Bernoulli itu cuma gini aja. Dia sedang menyaksikan kejadian di alam. Ya, perhatikan. Ini atap rumah. Di sini ada angin bergerak cepat. Sebut aja badai. Ternyata atap rumahnya mengangkat. Ulangi. Ada angin bergerak cepat di atas atap rumah. Ini atap rumahnya. Ternyata atap rumahnya terangkat. Kalau Bapak Ibu lihat kejadian itu gimana? Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi bencana. Begitu? Itulah bedanya kamu dengan Bernoulli. Lihat saya sekali lagi. Ada angin bergerak cepat, atap terangkat. Nah, dia mikir, waktu angin tidak bergerak cepat, kan atap diam. Kok waktu angin bergerak cepat, dia terangkat? Langsung otaknya mikir, jangan-jangan ada hubungan antara kecepatan gerak angin dengan tekanan. Ini kalau atap rumah nih, kan angin yang di bawah ini diam. Betul nggak? Sedangkan angin yang di permukaan atap itu bergerak cepat. Apa yang terjadi? Ketika dia bergerak cepat, dia menduga tekanan udara di sini mengecil seketika. Sedangkan di bawah, karena angin tidak bergerak cepat, tekanan udaranya besar. Yang menyebabkan dia terangkat itu karena terjadi perbedaan tekanan antara di permukaan atap dengan di bawah. Nah, perbedaan tekanan itulah yang disebut dengan gaya angkat pesawat. Makanya gaya angkat itu tekanan dikalikan luas. Makanya orang ya bisa membuat pesawat. Kenapa? Perbedaan tekanan itu kemudian mendorong sayap badan pesawat sehingga pesawat terangkat. Itu inspirasinya ketika dia melihat angin bergerak cepat di atas atap, atap terangkat. Itu jadi pesawat, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat kejadian di alam. Gimana tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan ngomong begitu kita itu, ya. Tidak mengamati mengapa itu terjadi. Ya, lihat saya semua. Jadi pesawat itu apa sih? Pesawat itu hanya dibuat sedemikian sehingga ya, di atas permukaan pesawat kecepatan pesawat besar, kecepatan angin besar sekali, di bawahnya kecepatan anginnya diam. Akibatnya apa? Di atas pesawat tekanan udara kecil sekali. Di bawah pesawat tekanan udara besar sekali. Jadi sebetulnya yang membuat pesawat terangkat bukan mesin pesawat, tetapi perbedaan tekanan. Jadi sebenarnya kekuatan alam ini. Jadi Bernoulli itu sedang melihat bahwa di ruang kosong ini ada udara yang bertekanan tinggi. Diukur pakai barometer. Apa yang terjadi? Untuk setiap 1 meter persegi udara itu terdapat gaya sebesar 100.000 Newton. Di sini Bapak Ibu, di sini. Nah, itulah bedanya antara orang yang dalam memahami sesuatu dengan yang dangkal. Jadi kalau Bapak Ibu atapnya terangkat, paling juga mengeluh kan? Betul nggak? Gitu. Atau minta sumbangan. Dari situ kemudian terciptalah pesawat.
Yuk lihat saya semuanya. Dulu pada waktu itu orang tidak mengira kalau besi bisa terbang. Bahkan bisa membawa orang, bahkan bisa membawa koper, bahkan bisa bawa air Zam-Zam berliter-liter dari Mekah. Itu air di jerigen bisa terbang. Tuh? Ya Bapak Ibu yang penting bisa duduk ya. Duduk, setelah itu kemudian tidur. Betul nggak? Pesawat terbang kayak apa udah nggak ada pikiran. Betul nggak? Ya. Begitu diumumkan, Bapak Ibu, di atas Bapak Ibu ada kantung udara. Nanti pesawat akan terbang tinggi di ketinggian 72.000 kaki. Jika tabung oksigen itu turun, maka segera dikenakan. Bapak Ibu makan nggak mikir, kenapa di tempat yang tinggi itu tekanan udara kecil? Dan kenapa di tempat yang tinggi dekat dengan matahari malah suhu udara kecil? Kalau kita terbang naik pesawat, ya umroh, haji, coba lihat itu, ya di luar itu suhu udara itu sampai min sekian ratus derajat Celcius, negatif. Padahal dekat ya dengan matahari. Pernah bertanya? Alhamdulillah ya. Pokoknya aman lah Bapak Ibu, yang penting naik pesawat, kemudian tidur, nyampe di sana ada real, bisa jalan-jalan ke pasar dan belanja. Kan itu lah, betul nggak? Udah, nggak usah banyak pikiran. Tetapi kita ini sering sombong, pengetahuan tidak ada, tapi sombongnya luar biasa. Betul apa tidak? Sekali lagi, dulu di zaman itu, ya, orang berpikir bahwa tidak mungkin besi bisa terbang. Jadi kata-kata Nelson Mandela betul? Ya, segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Yuk sekarang masukkan di otak kita, tidak ada yang mustahil. Yes? Yes? Bapak Ibu akan bisa jalan-jalan keliling dunia? Yes. Jawabannya kayak gitu. Ini belum selaras nih antara pikiran dengan perasaan ini. Belum selaras. Masih belum percaya dengan saya. Nih lihat saya semuanya. Kenapa Bapak Ibu jawabannya ragu-ragu? Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Di mana kita berpikir cara? Di dimensi 3. Kita masih membawa ya dimensi 3 yang diciptakan oleh leluhur kita, orang tua kita ke sini. Bayangkan ya, Bapak Ibu ingin berkelimpahan, tapi masih tidak percaya. Lalu setelah itu nyalahin Allah. Ada orang yang bermasalah dalam spiritual, ada orang yang bermasalah dalam finansial. Betul nggak? Lihat saya semuanya. Masalah besarnya malah di sini. Ya, proses penciptaan kita belum selesai. Bapak Ibu masih tinggal di dimensi 3. Makanya sekarang saya akan ajak hijrah. Yuk kita masuki dimensi kelima. Jadi kalau kita tinggal di dimensi 3, itulah yang akan didapat. Masuklah dimensi 5. Ya, dimensi 5. Apa yang terjadi di dimensi 5? Itu yang akan saya jelaskan dulu sebelum nanti kita akan meditasi. Yuk kita lihat dulu ayat ini. Ya, saya mau bicara mekanika kuantum. Saya bicara fisika kuantum, tapi dalam bahasa yang sederhana, yang bisa diaplikasikan oleh orang yang lulusan SD. Nggak usah khawatir, tenang aja. Saya coba bahasakan dalam bentuk yang sederhana, tapi baca dulu ayat ini. Yuk kita lihat ayat ini. Ini surat Al-A'raf ayat 55. Saya bacakan ya bahasa Arabnya, takut nggak percaya. Ud'u, tuh ada kata ud'u, doa. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbakum, Tuhanmu, tadoruan, dengan penuh rasa hormat. Tadoru itu rasa hormat, dengan rendah hati. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa rendah hati enggak? Jawab dong. Rendah hati apa tidak? Atau tidak mengerti?